Sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, kewirausahaan sosial hadir untuk meningkatkan lapangan kerja, mendorong kewirausahaan, dan memperkuat infrastruktur di Indonesia. Di era yang semakin kompleks ini, kita dituntut untuk berpikir lebih jauh dari sekedar profit. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang tertuang dalam Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang SDGs menjadi panduan bagi kita semua, termasuk dunia bisnis. Social enterprise adalah salah satu aktor penting dalam mewujudkan tercapainya SDGs. Dengan model bisnis yang inovatif, social enterprise mampu menyentuh berbagai aspek SDGs, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kesehatan, hingga perlindungan lingkungan. SDGs adalah agenda global yang mencakup rentang waktu hingga tahun 2030, di mana seluruh negara diajak untuk aktif berpartisipasi, termasuk sektor pemerintah, swasta, organisasi masyarakat, dan akademisi. Dengan demikian, social enterprise tidak hanya sekedar pelaku bisnis, tetapi juga agen perubahan sosial. Mereka menjadi jembatan antara dunia bisnis dan masyarakat, membuktikan bahwa profit dan social impact bisa berjalan beriringan. Fenomena kewirausahaan sosial di Indonesia telah berkembang pesat. Hasil studi dari British Council menunjukkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 342.000 pelaku usaha sosial di Indonesia, mulai dari perseroan terbatas, yayasan, koperasi, hingga lembaga keuangan mikro. Perbandingan kebijakan social enterprise di berbagai negara: India, Filipina, Singapura. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional tahun 2021 sampai 2024 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Perpres ini mengatur tentang kriteria khusus social enterprise, yaitu mengingat besarnya dorongan pelaku usaha social enterprise di Indonesia dan mencermati besarnya manfaat positif dari keberadaan social enterprise di Indonesia untuk menuntaskan permasalahan sosial di masyarakat, Kementerian Hukum, dalam hal ini Ditjen AHU, pada kegiatan Asian African Legal Consultative Organization ke-61 di Bali pada tanggal 12 Oktober 2023, berkomitmen menyiapkan wadah pencatatan khusus bagi korporasi yang bergerak di bidang kewirausahaan sosial. Kemudian dirangkai dengan koordinasi bersama kementerian lembaga, pelaku usaha kewirausahaan sosial, dan para stakeholder terkait untuk membahas potensi, tantangan, dan isu legalitas kewirausahaan sosial. Juga telah dilakukan benchmarking ke beberapa negara yang pelaku kewirausahaan sosialnya telah berkembang dan berkelanjutan, seperti Hong Kong dan Singapura, untuk mengadopsi praktik baik pelaksanaan kebijakan social enterprise. Dengan diterbitkannya surat edaran tentang pencatatan kewirausahaan sosial, Ditjen AHU menetapkan aturan yang mendukung pencatatan kewirausahaan sosial. Pengembangan aplikasi juga telah dilakukan dalam sistem AHU Online sebagai pilot project, menambahkan fitur pilihan kategori perseroan persekutuan modal di bidang kewirausahaan sosial pada transaksi pendirian dan perubahan anggaran dasar. Layanan ini dapat diakses melalui notaris dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Layanan pencatatan ini
tidak mengubah produk hukum yang sudah ada, tetapi akan tercantum pada profil perusahaan yang dapat diunduh melalui aplikasi SABH. Peluncuran layanan pencatatan social enterprise ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sektor sosial di Indonesia. Layanan ini memberikan pengakuan pemerintah dan membuka akses ke sumber daya seperti pendanaan, pelatihan, dan jaringan bisnis, mendorong pertumbuhan yang lebih cepat dan berkelanjutan bagi social enterprise. Harapan pelaku usaha social enterprise. Halo, saya Arif Indra, co-founder sekaligus CEO dari Carla Bionics. Di peluncuran aplikasi layanan kewirausahaan sosial ini, kami bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari customer ataupun calon investor ke depannya. Saya Novi dari Plus atau Platform Usaha Sosial. Harapan dan ajakan saya adalah agar kita dapat bersama-sama mendukung inisiatif ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak lagi usaha sosial yang memang bekerja untuk dunia dan Indonesia yang lebih baik. Kami bisa terus berdaya dan berdampak luas dengan dibekali legitimasi resmi dari pemerintah lewat Dirjen Administrasi Hukum Umum dengan dukungan penguat keberadaan wirausaha sosial yang inklusif. Duanya berharap layanan aplikasi ini dapat memberikan kemudahan akses terhadap informasi, perizinan, dan pelatihan serta dukungan jaringan terhadap pelaku wirausaha sosial yang memberdayakan masyarakat terpencil di Indonesia. Nama saya Milani Halim, saya perwakilan dari YCAP Ventures untuk melekatkan misi sosial di dalam praktek-praktek dunia usaha. Social enterprise adalah bukti nyata bahwa bisnis bisa menjadi kekuatan untuk kebaikan. Mari kita dukung pertumbuhan kewirausahaan sosial di Indonesia.